Nah ini kan ada sebuah hajatan besar, ada sebuah mimpi besar dari pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Bagaimana caranya supaya ekonomi kita dalam salah satu tahun pemerintahannya itu bisa tumbuh 8%. Nah, Danantara itu adalah salah satu extraordinary policy. Jadi itu menjadi action yang dibuat oleh Pak Prabowo dengan harapan bahwa Danantara akan menjadi engine baru. Oh, berarti ada dugaan kuat ya Pak, kalau oligarki ada main nih di Danantara buat ngejegal gitu. Jangan-jangan bukan oligarki yang menjegal. Apa tuh Pak? Bisa kan mungkin aja yang menjegal itu mungkin aja loh Mungkin ya, ya. orang-orang yang akan kehilangan kekuasaannya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Pak Heri Gunawan dari Datanesia sebagai pengamat BUMN juga. Hari ini kita akan ngebahas soal BPI Danantara yang saat ini masih belum kunjung terbit Perpres dan peraturan pemerintahnya. Padahal seharusnya sejak 7 November lalu Danantara itu harusnya sudah bisa berjalan, tapi hingga sampai saat ini Danantara masih belum kunjung terbit. Sebenarnya Danantara ini kan diproyeksikan untuk sebagai super holding BUMN yang mengelola sekitar 9.400 triliun dengan 7 BUMN ya Pak? Enggak, itu kalau asetnya ya? Iya, asetnya. Kalau asetnya iya. Gitu. Dengan total aset 9.400 triliun. Ini kan lantas potensinya kan cukup besar ya Pak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi. Dan penundaan ini tentu saja jadi bahan pembicaraan publik ini. Ada apa sebenarnya di Danantara? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang ingin ikut campur intervensi? Jadi menurut pandangan kita masuk pembahasannya ya Pak. Iya. Ya. Menurut pandangan Bapak sendiri konsep Danantara ini seperti apa nih Pak? Dan akan jadi barang seperti apa untuk keberlangsungan BUMN dan perekonomian negara? Ini kan gini ya Pak, menurut saya itu ketika Pak Prabowo mengumumkan akan membentuk Danantara ini kan sebenarnya terobosan. Jadi artinya gini, kalau kita seperti biasa-biasa saja, seperti sekarang gitu ya, maka pertumbuhan kita business as usual, itu maka pertumbuhan ekonomi kita itu hanya ada di kisaran 5, mungkin mentok-mentoknya sampai mendekati 6 ya. Terus aja begitu. Nah ini kan ada sebuah hajatan besar, ada sebuah mimpi besar dari pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Bagaimana caranya supaya ekonomi kita dalam salah satu tahun pemerintahannya itu bisa tumbuh 8%. Nah, Danantara itu adalah salah satu extraordinary policy. Jadi itu menjadi action yang dibuat oleh Pak Prabowo dengan harapan bahwa Danantara akan menjadi engine baru. Jadi engine yang sekarang seperti APBN juga kan sudah mengalami ngos-ngosan lah, keterbatasan. Kalau kita mau ngomongin investasi juga ya segitu-segitu aja. Nah, karena kita punya keterbatasan ya, antara istilahnya itu adalah saving and investment gap ya. Itu antara pembiayaan untuk investasi gitu ya. Kita punya keterbatasan. Nah, itu kemudian Pak Prabowo itu melahirkan yang namanya Danantara. Nah, Danantara ini yang akan kelak mengelola BUMN. Jadi dia termasuk mengelola aset di situ. Mengelola aset, kemudian mencari mitra segala macam untuk masuk ke sini. Nah, sehingga dia akan menjadi mesin pertumbuhan baru, mesin pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, sebenarnya kan itu niatnya ya, niat baiknya. Ya, tapi saya nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba dulu mau diluncurkan Danantara itu tanggal 7 November tiba-tiba batal. Terus saya dengar paling tidak pertengahan Desember itu akan keluar peraturan pemerintah dan PP-nya itu juga batal. Sampai sekarang nggak kedengaran lagi. Memang nggak mudah ya. Nggak mudahnya gini. Secara politis ini banyak yang kekuasaannya tergerus gitu ya. Banyak yang kekuasaannya tergerus tuh. Jadi banyak yang punya kepentingan gitu. Sementara birokrasi kita dalam pembuatan regulasi itu nggak mudah. Itu jadi nggak melibatkan banyak stakeholder lah. Gitu. Nah itu memang tidak mudah. Nah ini makanya tergantung pada satu, terutama adalah niat baiknya presiden.
kalau presiden merasa ini program ini penting, ya dia bisa selesaikan itu semua dengan cepat. Oke. Tapi kalau presidennya kemudian mendapat bisikan yang salah dan presidennya nggak aware, ini bisa nggak jalan. Dan maka kita kembali ke lagu lama. Lagu lama tumbuh sekitar 5-an, kemudian tambahan beban anggaran karena ada kementerian, sekarang tambah dan badan dari sekarang menjadi 108 kalau nggak salah itu pejabat setingkat menteri. Ya beban anggaran terakhir kan Pak Dasko bilang belanja ATK saja kementerian dan lembaga itu 44 triliun. Iya, pengen di. Coba ini kan udah nggak masuk di akal. Iya. Gitu. Nah, makanya kalau nggak ada trigger yang baru, nggak ada kebijakan yang extraordinary, ya ini terlalu berat. Gitu. Pak, kalau bahas soal BUMN ini kan, kenapa sih cuma 7 BUMN ini yang dikelola sama Danantara? Enggak cuma 7 BUMN. 7 BUMN ini adalah Awalnya. awal. Makanya dia butuhkan perpres tadi peraturan pemerintah dalam terkait dengan pengalihan aset. Jadi nanti yang setahu saya ya itu ternyata ini bukan hanya 7 BUMN tapi seluruh BUMN. Seluruh BUMN. Cuman semuanya prosesnya itu pelan-pelan. Oke. Ini kan menjadi persoalan tuh gini, di Undang-Undang BUMN itu ada salah satu pasal yang bilang bahwa ada soal kuasa pemegang saham. Yeah. Kuasa pemegang saham itu adalah menteri. Dalam hal ini Kementerian BUMN. Nah, kan nggak bisa ditabrak ini. Makanya perlu cara yang lain, misalkan dengan pengalihan awal atau mengubah undang-undangnya kan juga terlalu lama. Atau pemerintah nanti akan kalau perlu bikin omnibus. Omnibus itu dalam artian mempreteli yang tadi supaya jalannya Danantara itu harus undang-undang. Nggak bisa Danantara hanya sekadar peraturan presiden, peraturan pemerintah nggak cukup. Karena ada yang lebih tinggi yaitu undang-undang BUMN tadi. Gitu. Nah makanya di undang-undang BUMN itu kan harus dialihkan tuh kuasa pemegang saham dari Kementerian BUMN ke Danantara. Jadi ada pengalihan aset itu. Nah ini juga ada di Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi makanya perlu ada yang dicomot-comot gitu loh. Bikin baru undang-undang baru tentang lembaga investasi mungkin gitu ya. Entah apalah namanya gitu. Pak, tapi itu kan sebenarnya Indonesia sendiri kan udah punya lembaga pengelola investasi sendiri kan. Tapi kenapa perlu Danantara? Padahal udah ada Indonesia Investment Authority. Kenapa perlu Danantara? Kan nanti INA masuk di dalam ini. Oh iya. Ini sebenarnya kan diperluas. INA yang lebih luas gitu ya. INA yang lebih luas. Nah, INA ini kan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, makanya Danantara sebagai payungnya INA harus standar regulasinya harus lebih tinggi. Kan 7 tadi termasuk salah satunya INA. Kalau INA kan sekarang ini hanya berdasarkan project base. Jadi INA invest dari project, kemudian di sebuah project katakanlah INA beli jalan tol. Dia nggak mengelola aset tuh. Nanti begitu selesai, begitu udah bagus, dibagusin, jual. INA akan mendapatkan margin dari situ. Nanti kemudian hasilnya akan masuk ke namanya pendapatan negara juga nanti diserahkan. Nah, INA kan masih sebatas kayak begitu. Tapi kalau Danantara, ini nanti kan ada peran yang penting itu seperti Temasek dan Khazanah. Dia akan mengelola asetnya gitu. Termasuk kalau nanti di Pertamina, kalau nanti udah dipegang gitu ya, di Pertamina itu nanti di kilangnya tuh mesinnya sudah pada rusak, bermasalah misalnya gitu. Nah, itu Danantara harus turun tangan. Itu bagaimana membenahi kayak usaha yang seperti itu yang mengatasi supaya tingkat produktivitas pengolahan minyak kita lebih baik. Nggak lagi-lagi kirim ke Singapura, kita impor dalam bentuk BBM atau LPG misalnya gitu kan. Itu kan Pak Presiden Prabowo bilang kalau BP Danantara ini bakal mengusung konsep dari Temasek sama Khazanah. Berarti mereka itu gak ikut campur dalam intervensi politik dong, Pak? Seharusnya begitu. Seharusnya Danantara itu kan gini, suka atau tidak suka pada akhirnya Danantara itu ada, kalau menurut saya itu ada lembaga politiknya. Lembaga politiknya apa? BPI Danantara. Tapi dia harus membuat satu lagi semacam SPP ya,
vehicle lah ya dia Iya. membentuk yang itu seperti hazana seharusnya, dan ini tidak boleh ada intervensi politik. Jadi BPI-nya nggak bisa dipisahkan dari persoalan politik gitu, karena pejabatnya pejabat negara. Negara. Pak Mulyaman dengan wakilnya adalah pejabat negara gitu. bener. Nah, nanti mereka dapat anggaran dari APBN. Nah, makanya nanti harus dipisah tuh antara BPI dan Antara. Jadi semacam BPI dan Antara itu seharusnya nanti dia harusnya punya semacam apa namanya vehicle itu yang akan membawahi, yang akan bertindak seperti hazana atau temasek. Jadi bukan Danantaranya sendiri gitu. Oke. Wah, itu banyak info yang saya dapat nih soal banyaknya pihak yang menolak Danantara. Nah, itu apa ada kemungkinan intervensi dari pihak yang bersangkutan kayak Kementerian BUMN, terus BUMN-nya sendiri, itu seperti apa, Pak? Ya saya nggak tahu ya, tapi yang pasti tuh gini, Mas Zaking ya, itu kan banyak kekuasaan yang hilang. Selama ini mungkin bahasanya yang lebih lugas gini lah ya, yang jadi penyalur direksi dan komisaris BUMN. Ya, benar. Ini kan Kementerian BUMN. Dia mah cuek aja tuh, mantan koruptor, terpidana koruptor masuk jadi komisaris misalnya gitu ya. Itu ya. Orang yang nggak punya pengalaman di korporasi karena dia sebagai staf khusus misalnya jadi komisaris. Gitu. Pokoknya suka-suka dia aja gitu kan. Kemudian di kantornya yang paling lengkap mungkin ya, eselon dari menteri, wakil menteri, eselon 1, eselon 2 di Kementerian BUMN, dia yang punya tanda tangan gini. Terus jadi komisaris. Kekuasaan ini yang seperti ini kan akan hilang. Kalau kemudian kuasa pemegang sahamnya aset-aset itu dialihkan ke Danantara. Nah, ya saya nggak menuduh bahwa Kementerian BUMN ini kemudian beroperasi aneh-aneh, enggak. Tapi kalau saya di Kementerian BUMN, saya akan merasa, waduh, saya mau jadi apa ini? Kan sudah dagingnya, sumsumnya udah dihabisin gitu kan? Itu. Iya, benar. Itu jadi wajar, mungkin bukan hanya Kementerian BUMN, mungkin ya orang-orang yang juga punya kepentingan terhadap BUMN, kan banyak yang punya kepentingan terhadap BUMN. Nah ini mungkin juga kalau dulu ada kakinya, tangannya bisa menjangkau BUMN, mungkin dengan adanya Danantara itu dia akan lebih sulit. Apalagi kalau misalkan Danantara benar-benar kemudian harusnya menjadi dua. Jadi ya bahwa di sini jadi BPI dan Danantara itu akan berperan dalam tanda kutip ya, seperti Kementerian BUMN. Dia adalah pemegang saham. Nanti di sini bikinnya misalnya ada PT Danantara apalah gitu ya, kemudian Danantara Indonesia Jaya misalnya gitu. Nah nanti dia akan dia seperti Temasek. Misalkan Danantara Holding, nah itu Temasek Holding, Hazana, dia akan jadi seperti itu. Nanti di bawahnya baru ada INA, ada yang lain-lain gitu ya. Nanti pelan-pelan semuanya ngikut tuh, ketarik. Pantas banyak yang nolak ya, Pak. Iya wajar lah. Jadi wajar lah bahwa Danantara tuh nggak ini. Apalagi gini ya. Ini misalnya saya kepentingan saya misalnya terganggu ya. Dalam proses kalau di undang-undang itu kan di dalam proses pembuatan peraturan pemerintah maupun perpres itu kan kalau PP itu Danantara itu mungkin akan jadi itu ada namanya pemrakarsa. Dia akan membuat draft awal ya. Nah, kalau perpres itu Danantara ingin menjadi pemrakarsa, dia harus minta izin ke presiden dulu. Kalau presiden bilang oke, kamu jadi pemrakarsa, maka dia akan drafting awal. Ketika dia drafting awal, kemudian dia membentuk yang namanya panitia. Panitia ini di dalamnya itu melintas kementerian tuh. Mana yang misalkan di sini nanti dugaan saya itu akan ada yang sudah pasti Kementerian Hukum pasti. Kementerian BUMN akan ikut, Kementerian Keuangan akan ikut, Setnek akan ikut. Nah, di panitia ini itu nanti akan melakukan sinkronisasi dengan regulasi yang mau dibuat itu Perpres atau PP. Juga dia akan membuat ini ya, konsolidasi peraturan-peraturan. Nah, kalau kepentingan saya terganggu, ini kan menteri-menteri ini banyak kan dari partai. Ini misalnya loh ya, misalnya. Menteri Hukum, kan dia seharusnya nanti setelah dibentuk panitia, Menteri Hukum ini kan akan jadi koordinator. Nah ini kan orang Gerindra, saya hubungi aja bos Gerindra.
Coba tuh Menteri Hukum itu cobalah jangan terlalu mantap apa, jangan terlalu laju kerjanya gitu ya. Gitu ya. Oke. Kerjaan yang lain aja dulu lah, bagian yang ini belakangan aja. Misalnya begitu. Oke. Kan macet ini di sini. Bener. Gitu. Begitu macet, draftnya nggak jalan-jalan, nggak sampai kemudian nanti draft jadinya nggak sampai ke Sesnek, gitu ya. Gimana saya mau ngajuin ke presiden? Berarti gitu. Pak Prabowo terpasung juga ya Pak? Pak Prabowo dikasih laporan, gimana itu Danantara? Oh iya Pak, ini sedang dibahas oleh panitia sinkronisasi peraturan. Oh oke. Ya, mungkin Pak Prabowo karena sibuk, dia cukup sampai di situ. Oke, gimana? Oke aja terima laporan, ini sedang dalam proses pembahasan. Tapi dia nggak tahu misalnya kalau saya mau menjegal, itu saya mau menjegal lewat Mas Zaking pengurus Gerindra, kenal baik sama Menteri Hukum ini, coba tuh Menteri Hukum Mas Zaking itu supaya jangan terlalu kenceng larinya itu. Jadi aturannya tuh ditahan sampai di situ ketahuan. Iya. Itu di sini yang orang nggak yang juga harus aware bahwa di sini ada proses yang namanya tadi panitia yang lintas kementerian. Nah itu sih mudah-mudahan sih ya pasti Pak Mulyama dan yang lainnya aware lah ya. Tapi apakah kuasa atau tidak saya nggak tahu. Benar. Gitu. Jadi banyak tikungan, banyak tikungan yang bisa menghambat. Gitu. Oh berarti ada dugaan kuat ya Pak, kalau oligarki ada main nih di Danantara buat ngejegal gitu. Loh, saya nggak tahu kalau apakah ada misalnya oligarki yang menjegal, tapi bisa jadi gini lah. Jangan-jangan bukan oligarki yang menjegal. Apa tuh Pak? Bisa kan mungkin aja yang menjegal itu mungkin aja loh ya orang-orang yang akan kehilangan kekuasaannya. Oke. Loh iya kan? Bener. Sekarang apa sih keistimewaan jadi menteri? Bisa ngurus sana sini Pak. Power. Iya. Dia jalan dikawal, nggak perlu kena macet, nggak perlu kena ganjil genap. Kalau dia jalan kemana-mana dayang-dayang ngikutin, gitu ya, bisa 5 sampai 10 orang gitu. Nah kemudian tanda tangannya itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan. Kan power ini yang mereka yang kalau gaji mah kecil, buat orang-orang yang sekarang kalau kita lihat jadi menteri itu kan mereka udah kaya raya, gitu. Tapi tanda tangan mereka, kekuasaan mereka itu yang kalau itu hilang, wah itu gimana orang sumsumnya nggak ada. Iya. Nggak kebagian kue lagi Pak. Mas Zaking yang bilang gitu tuh. Jadi misalnya Danantara nggak segera terbentuk nih Pak, ini kan BUMN juga kinerjanya tuh banyak yang sakit juga ya Pak, kayak Jiwasraya, terus juga Krakatau Steel. Nah ini misalnya nggak segera dibentuk nih Danantara bakal jadi kayak apa nih Pak? Yang pasti gini, kayak Jiwasraya, Asabri kan udah masuk ke IFG ya. Benar. Nah yang sebenarnya rawan tuh sekarang Karya. Kan yang tertunda itu adalah konsolidasi BUMN Karya. Dulu mau dikonsolidasikan ke menjadi 3 ya kan. Menjadi 3 adalah Utama Karya, kemudian Adik Karya dengan Abipraya segala macam gitu ya. Nah ini sampai sekarang kan belum selesai. Tapi kalau kita lihat nasib seluruhnya BUMN seperti apa? Ya seperti yang sebelum-sebelumnya lah. Bisnis as usual. Jadi jangan berharap, kan gini, ini BUMN ini punya potensi 10, ini punya potensi 10, ini punya potensi 10, 15 gitu. Udah jalan aja masing-masing, seperti sekarang. Bener. Nah, hadirnya Danantara, ini kan ingin mengonsolidasikan ini. Ini semua peluang ini, potensi ini dikonsolidasikan, kemudian dia melakukan mungkin Danantara nanti akan menjadi katalisator untuk sekarang gini, kalau saya investor asing, kemudian ada Danantara Holding ngajak saya investasi di energi terbarukan, saya mau. Kenapa? Pasti ini Danantara lembaga pemerintah. Artinya lebih terjamin. Jadi resiko-resiko yang mungkin akan saya sebagai investor asing ada hambatan, misalkan resiko kayak dulu Lotte itu persoalannya lahan yang di Cilegon itu begitu bertahun-tahun sampai nggak selesai, sampai terakhir kan udah selesai. Nah yang kayak gitu-gitu itu pasti pemerintah turun tangan. Nah itu kan jaminan buat saya tuh. Nah sehingga akhirnya saya percaya. Baru saya mau tanya ke Danantara, you invest berapa di sini? Oke, kalau you 60%, 6 triliun, oke, saya masukin 4 triliun. Kan masuk dana itu, terus segala macam. Nah itu maksudnya, jadi ini besar.
kalau tidak dikonsolidasikan, ya udah seperti biasa aja tuh BUMN, seperti yang sekarang. Seperti yang sekarang. Iya. Jalan sendiri-sendiri. Jalan dengan kapasitasnya Dengan aja, kapasitasnya 15, ini kapasitasnya 10. Jadi bukan jalan dengan kapasitas yang sama bareng-bareng. Oh, nggak full power ya, Pak? Nggak full power. Sekarang gini, kalau Pertamina dengan asetnya misalnya katakanlah katakanlah 2.000 triliun misalnya gitu ya, misalnya. Dia menerbitkan surat utang. Kemudian dia dapat imbal hasilnya misalnya dia hanya bisa menawarkan 5. Kreditur, para investor, oke, lu kalau bunganya nggak 5%, gua nggak mau 5 karena lu ada risiko segala macam. Iya. Tapi kalau aset ini semua dikonsolidasikan, kemudian dan antara menerbitkan surat utang, bukannya 5, 3 orang mau, karena risikonya makin kecil. Kan ini underlying asetnya itu yang dijadikan penerbit surat utang itu kan besar sekali. Maka dia bilang, ya udah deh 3,5 ya. Itu berapa? Kalau 1,5% dari triliunan, berapa hematnya? Luar biasa hematnya, Pak. Nah, justru itu. Jadi kalau tadi yang cuma 10, 15 jalan masing-masing, ini kena 6%, ini 5%, ini 7% gitu kan. Iya. Tapi kalau digabungin 3,5%. Ya, misalnya gitu. Siap. Berarti misalnya Danantara nggak terbentuk nih, Pak. Ini kira-kira investasi bakal turun nggak nih, Pak? Kan mereka kan bakal ngelola investasi itu, Pak. Investasi asing bakal masuk nggak? Tetap. Gini lah, menurut saya sih kalau saya sih curiga gini, kalau investasi asing itu yang pertama dia mau lihat, ini kan sampai sekarang nih belum ada. Iya. Ini ibaratnya itu cetak biru pemerintahan Prabowo itu mau ngapain sih? Sampai sekarang nih belum ada gitu ya. Apa sih skala prioritasnya? Gitu. Di luar orang ke kritik ya misalnya banyak kritik terhadap Pak Jokowi misalnya. Tapi ketika pemerintahan sebelumnya kan jelas kita mengembangkan infrastruktur. Nah, itu jadi skala prioritas. Maka orang tahu tuh infrastruktur petanya mau di mana. Sehingga kalau saya mau investasi, ya udah di sini aja, nggak ada masalah misalnya gitu ya. Kayak misalnya Jokowi bilang hilirisasi misalnya gitu ya. Maka kelihatanlah kayak di Sulawesi apa segala macam. Nah, kalau yang sekarang Pak Prabowo ini kan cetak birunya nggak kelihatan. Nah, kalau pertanyaannya apa yang akan terjadi pada investasi asing, ya sudah lah, jalan aja kita yang ada aja dulu ya, jangan ditambah dulu. Kalau dia mau nambah, ya mungkin dia berpikir kita ke Vietnam aja deh. Iya, lebih. Jangan taruh di Indonesia dulu. Karena begitu, Menteri Investasi pun sampai hari ini nggak ada cetak birunya. Iya. Ini kita nih punya aset namanya Republik Indonesia. Terus lo mau bikinin apa nih? Karena sekarang kan belum ada. Oke. Jadi dengan adanya BPI Danantara ini bakal ada yang membantu mencarikan misalnya di mana nih peluangnya nih segala macam, tapi tetap regulasinya kan nanti ada di Kementerian Investasi atau kementerian-kementerian yang lain. Regulasinya mereka kan regulator ya. Iya. Nah, Danantara dalam hal ini kan sebagai operator dia tuh ya, bukan regulator. Nah, paling tidak dia akan ikut mencari membantu memikirkan gitu ya. Kemudian membantu memikirkan, atau kalau investasinya sudah ada, kalau memang belum ada cetak birunya, dia bisa melihat ini ada investasinya misalnya di MindID. Oh, MindID ini nanti akan fokus ke ekosistem EV misalnya gitu ya. Dia akan fokus di electric vehicle. Nah, di bagian sininya supply chain yang misalkan ada supply chain gitu, dia di bagian sininya misalnya kita undang deh, misalkan perusahaan X gitu ya dari luar negeri, atau kita cari 3 yang terbaik gitu. Nah, itu kan dia bisa begitu gitu loh ya. Nah, itu maksud saya kemudian nanti dia bisa sinkronisasikan, oh nanti Pertamina atau PLN lu pasok ke sini ya gitu ya, fokus juga ke sini. Nah, dia akan menjadi Indonesia Incorporated. Itu yang sebenarnya yang penting untuk dilakukan, membangun Indonesia Incorporated. Bukannya seperti sekarang BUMN ngapain juga BUMN banyak-banyak. Iya, kan sekarang juga mau dipangkas kan Pak jadi 30 BUMN aja. Persoalannya bukan jumlah. Menurut saya, perlu atau tidak. Makanya cetak biru pemerintah, kayak misalnya gini, kalau pemerintah punya cetak biru bahwa pembangunan 5 tahun ke depan itu kita fokus ke infrastruktur, maka BUMN karya menjadi penting. Gitu. Tapi kalau bukan itu fokusnya,
BUMN karya kecilin aja. Kan, jadi ada yang kebutuhan dasar seperti listrik, kemudian energi ya, segala macam, air segala macam. Ini kan memang sudah harus kita kuasai. Tapi ada yang strategis. Nah, strategis ini mengikuti inian. Jangan-jangan karena pemerintah akan fokus misalnya ke kawasan industri gitu ya. Kawasan ekonomi misalnya gitu. Kemudian pemerintah punya BUMN. Kita ada deh BUMN satu yang fokus ke kawasan ekonomi misalnya gitu. Nah, maka dia itu harus hadir. Jadi bahwa jumlahnya menjadi 31 misalnya gitu ya. Enggak ada masalah kalau memang itu diperlukan. Tapi yang tidak diperlukan misalnya BUMN hotel. Iya benar. Ngapain sih BUMN hotel gitu loh? Kasih aja ke swasta. Benar. Itu. Dan kalau perlu BUMN sekarang gini, kayak Waskita Karya misalnya. Itu kan di bawahnya ada 30 perusahaan. Ya, ini udah nggak beres cara kerjanya. Ngapain dia punya anak, cucu, cicit? Ngapain? Lebih baik dia bermitra dengan perusahaan lokal. Swasta lokal sehingga ada multiplier effect. Ini semuanya dikuasain dia sendiri. Ini ngapain gitu? Mau membunuh dunia usaha kira-kira gitu. Jadi menurut saya bukan persoalan jumlah, tapi rumuskan dulu kepentingannya apa. Bahwa nanti jumlahnya cuma ada 15, nggak apa-apa, 15.